Hai guys, welcome to the Super to Summon channel. Di video kita kali ini kita akan melakukan pembahasan yaitu cara bermain Yu-Gi-Oh trading card game, dan di sini aku pakai sebuah program atau game simulasi permainan Yu-Gi-Oh yaitu Project Ignis Edo Pro versi 38,1.3. Hope Harbinger. Oke, buat kalian yang belum nonton videoku yang sebelumnya mengenai Yu-Gi-Oh, kalian bisa tonton ya. Itu ada aku memperkenalkan Yu-Gi-Oh dari apa namanya fieldnya, rollingnya secara sedikit ya, sedikit saja rollingnya. Terus kemudian kartu-kartunya ya, mungkin videonya tidak terlalu jelas ya karena aku apa namanya belibet bikinnya. Dan ini mungkin ini juga nanti penjelasanku agak belibet ya, memang belibet kan karena aku recordingnya ini sekali take saja. Mungkin juga nggak aku cut, nggak aku edit karena keterbatasan alat untuk mengedit ya. Aku nggak punya PC yang canggih, nggak punya intinya aku miskin gitu ya. Oke, dan percayalah aku sedang berusaha, ini masih proses untuk membuat tutorial how to play Yu-Gi-Oh 2020 yang bagus, yang baik nanti karena aku skripnya sudah buat gitu. Skripnya sudah buat, nanti dibantu teman-temanku juga. Ini aku bikinnya sendiri ya pakai eh, komputer yang memang jadul. Oke, jadi aku pakainya di sini program Project X Edo Pro ya. Kalian bisa downloadnya di internet banyak, kayaknya seperti itu. Oke, kita kenalan langsung saja, sedikit-sedikit saja ya kenalannya karena sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi sebelum kalian memainkan Yu-Gi-Oh, kalian harus mempersiapkan satu deck berjumlah minimal 40 sampai 60 kartu. Dan satu deck ini bisa kalian susun dari monster, kartu monsternya, monster cardnya. Terus kemudian spell card atau kartu spell yang berwarna hijau, dan trap card, kartu yang berwarna ungu kemerahan ini ya. Terus kemudian ada satu lagi, satu deck lagi, maksudnya itu adalah extra deck berjumlah 0 sampai 15 kartu. Di sini ada warnanya biru. Ini link monster, kemudian putih synchro, dan ungu fusion. Sebenarnya ada beberapa lagi, exit tidak aku masukkan, dan juga apa namanya? Ya, exit tidak aku masukkan. X monster tidak aku masukkan ya, dan juga pendulu monster juga tidak aku masukkan. Aku di sini penjelasannya pakai deck ini ya. Ini ada deck Witchcrafter. Oke, dan ini adalah deck yang sudah disusun karena untuk efek-efeknya bisa biar saling mengait satu sama lain, itu efeknya, intinya seperti itu. Oke, terus apa lagi ya kita jelasinnya ya. Jadi seperti inilah overall ya. Ya. Kemudian dalam permainan, sebelum permainan dimulai, kalian harus shuffle kartu kalian, deck extra deck atau main decknya kalian harus kalian shuffle. Terus tentukan siapa yang giliran pertama dengan cara sweet atau lempar koin atau lempar dadu. Yang menang nanti yang menentukan dia mau ambil giliran pertama atau giliran yang kedua. Oke, kita di sini akan buka ke sini aja, langsung ke fieldnya. Nah, ini fieldnya keseluruhan seperti ini. Kita jelaskan sedikit saja. Di sini adalah main monster zone. Kalian bisa lihat di video yang sebelumnya. Main monster zone ini kalian tempat meletakkan kalian monster-monster kalian, kecuali dari extra deck nanti. Tapi extra deck juga bisa masuk ke sini beberapa. Tapi ada monster extra deck yang khusus nanti harus di sini. Ini adalah extra monster zone. Dan setiap pemain itu jatahnya cuma satu. Kalian bisa ambil dua-duanya, tapi ada teknik khusus ya, namanya extra link. Terus kemudian yang bawah ini adalah spell trap zone. Kalian mengaktifkan spell dan trapnya kalian aktifkan di sini ya, untuk mengaktifkannya. Untuk cara pengaktifkannya dan lain-lain kalian dapat lihat video yang sebelumnya walaupun tidak jelas. Mohon bersabar ya. Aku sedang buat video yang lebih jelas. Oke, kalian bisa spell trapnya di sini, dan ini kedua ini adalah pendulum zone. Kalian bisa menggunakan kartu pendulum di sini. Ya, nanti untuk pendulum summonnya uh, kita jelaskan secara terpisah saja ya. Oke, terus kemudian ini adalah field spell zone. Kalian menggunakan kartu field spellnya di sini. Ini kartu extra deck ditumpuk di sini, main deck kalian ditumpuk di sini. Terus ini graveyard, tempat kalian membuang kartu atau meletakkan kartu-kartu yang sudah dipakai, spell-spell yang sudah dipakai, atau monster yang hancur atau monster yang terkirim ke kuburan. Terus ini adalah Banish Zone.
Benison ini adalah sebenarnya tidak official ya, tidak resmi di sini, tapi ini digunakan untuk mengeluarkan kartu-kartu dari efek. Kadang ada kartu efek yang harus membanis ya. Nah, banisnya itu maksudnya adalah mengeluarkan kartu dari permainan. Jadi intinya banis itu seperti itu. Jadi tidak bisa dipakai ya. Kalau di graveyard ini kadang kan ada efek-efek yang bisa aktif di graveyard. Oke. Jadi seperti ini overall, dan tujuan permainan ini sebenarnya adalah mengurangi life point ya. Jadi pada saat permainan dimulai kalian akan dibekali 8.000 life point. Ini adalah nyawa kalian, dan life point yang menyentuh 0 duluan dia yang kalah gitu lah ya. Jadi permainan ini tujuannya untuk mengurangi life point sampai 0. Life point aman sampai 0 ya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada seperti ini. Waktu permainan dimulai, tentukan siapa yang giliran pertama, dan giliran pertama sudah terpilih siapa, kalian langsung permainan dimulai, langsung draw, kedua pemain draw 5 kartu dari tumpukan kartu ya. Dari atas kartu draw 5 kartu seperti ini. Nah, ini kan restart. Atau restart ini maksudnya memulai awal permainan lagi. Draw 5 kartu. Ya, draw 5 kartu dari top. Dan giliran pertama dimulai oleh player 1 ya. Kita ibaratkan kita itu player 1 dan lawan adalah player 2. Di sini lawan tidak ada karena memang simulasi saja di sini. Oke. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita akan masuk ke fase atau phase. Ya, phase. Jadi satu giliran itu ada, kalau nggak salah itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 phase ya. Satu giliran ada 6 phase. Draw phase, standby phase, main phase 1, battle phase, main phase 2, dan end phase. Draw phase sendiri adalah kalian draw satu kartu dari atas tumpukan deck yang ditambahkan ke tangan kalian. Standby phase itu adalah fase dimana seperti ini kan, draw phase. Nah, ketika draw phase itu kalian ambil satu kartu. Cuma ini kan player yang ngambil giliran pertama dia tidak melakukan draw phase ya, tidak melakukan draw, jadi tangannya tetap 5. Terus kemudian standby phase. Standby phase itu adalah tahapan atau fase di mana kalian bisa mengaktifkan kartu-kartu yang bisa aktif di standby phase gitu. Dan di sini ada itu adalah Witchcrafter Unveiling. Ini adalah quick spell. Nah, untuk quick spell sendiri penjelasannya bisa kalian lihat di videoku yang sebelumnya. Dia bisa diaktifkan ketika kondisinya sudah terpenuhi, dan di sini kondisi terpenuhnya di standby phase, jadi dia bisa kita aktifkan di standby phase ya. Seperti itu. Terus kemudian kalau kedua pemain tidak ada apa yang harus diaktifkan di standby phase, otomatis phase akan masuk ke main phase 1. Nah, keseluruhan dari permainan ini dilakukan di hampir keseluruhan di permainan ini dilakukan di main phase 1. Kalian bisa melakukan summon atau melakukan monster dari tangan. Kalian bisa melakukan summon, bisa mengaktifkan spell-spell, bisa mengaktifkan efek ya. Dan di sini ada restriksinya adalah kalian hanya bisa normal summon itu 1 kali ya. Oke, seperti ini. Normal summon itu seperti ini. Nah, bentar, tidak bisa. Kita restart dulu tangannya. Nah, normal summon itu seperti ini. Nah, kalian mengeluarkan satu monster dari tangan yang levelnya 4 ke bawah. Untuk level yang lebih tinggi kalian harus tribute atau harus mengorbankan monster yang sudah ada di arena. Ya, untuk level 6, 7 kalau level 5, 6 kalian mengorbankan satu monster yang sudah ada di arena. Untuk level 7 ke atas itu kalian membutuhkan 2 monster yang ada di arena untuk dikorbankan. Nah, ini normal summon itu maksudnya seperti ini. Dan kalian tidak bisa melakukan normal summon lagi. Jadi restriksinya itu normal summon dan bisa dilakukan 1 kali per giliran ya. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk player giliran pertama itu normal summon. Ya, bukan player pertama. Jadi kedua pemain saja, kedua player pun, dari player 1 player 2 itu cuma hanya bisa normal summon 1 kali. Untuk bisa melakukan summon lebih dari 1, kalian harus bisa menggunakan special summon. Nah, special summon itu tergantung efeknya. Kalau monster seperti
tergantung efek ya, efek yang aktif. Jadi ada spell yang bisa membantu special summon atau normal monster seperti ini. Normal monster maksudku, ada monster seperti ini yang membantu untuk summon lagi, yaitu special summon. Caranya seperti ini punya efek, dia bisa special summon dengan cara tribute dirinya dan satu spell yang ada di tangan. Nah, tribute dikirim ke kuburan ya intinya. Terus kita bisa special summon dari deck ya, dari deck kita satu monster sesuai ya, sesuai textbooknya inilah. Textbooknya ini menjelaskan efeknya secara keseluruhan, kalian bisa membacanya ya. Nah, jadi untuk summon lebih dari satu seperti itu caranya, itu special summon. Oke. Nah, untuk aslinya untuk pemain giliran pertama itu tidak bisa melakukan draw ya. Maksudnya ketika draw phase tidak bisa melakukan draw. Terus kemudian dia tidak bisa masuk ke battle phase. Itu adalah phase setelah main phase ya. Dia tidak bisa melakukan battle phase. Jadi setelah main phase 1 dia langsung end phase dan ganti ke giliran pemain selanjutnya, pemain kedua, yaitu giliran 2. Di sini dia bisa draw, ketika waktunya draw phase dia bisa draw satu kartu. Dan juga dia bisa melakukan battle phase. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan battle phase ya. Oke, jadi setiap giliran pasti akan melalui draw phase, standby phase, dan main phase 1. Nah, kita coba seperti ini. Nah, ini kita asumsikan kita ada di giliran kedua ya. Giliran kedua itu bisa melakukan battle phase, aktif efek, tribute dirinya, dan juga mengirimkan satu spell trap dari tangan ke kuburan. Terus kita bisa special summon satu monster witchcrafter dari deck. Nah, seperti ini. Dan kita akan masuk ke battle phase ya, battle phase. Di battle phase ini kalian hanya bisa menyerang menggunakan satu monster satu kali saja. Nah, ini adalah cara untuk mengulangi life point lawan. Attack ketika seperti ini ya, ketika seperti ini kan lawan tidak punya monster, jadi dia akan langsung menyerang ke pemain. Dan setelah menyerang pemain, damage-nya diambil dari attack ya. Attack-nya monster yang menyerang lawan langsung tadi dikurangkan ke life point lawan secara langsung. Nah, seperti itu. Ketika lawan nanti punya monster, kita nggak bisa langsung nyerang ke lawan, kita nyerangnya ke monsternya lawan dulu. Dan ketika monsternya attack, kondisinya face up attack, damage yang dihasilkan itu dari attacknya jadi Witchcraft ini dengan monster lawan, dikurangi monster lawan, nanti hasilnya nanti dikurangkan ke life point-nya lawan. Itu kalau lawan punya monster ya. Nah, kalau lawan attack-nya lebih besar, nah nanti kan minus kan. Kalau minus, seandainya monster lawan itu Blue Eyes White Dragon, dia punya attack-nya 3000 dan diserang menggunakan Witchcrafter Haine yang attack-nya 2400. Nanti Witchcrafter Haine akan hancur dan selisihnya nanti akan mengurangi life point kita. Tapi kalau monster lawan attack-nya sedikit, monster lawan hancur, selisih life point-nya akan mengurangi lawan. Nah, seperti itu untuk perhitungannya ya. Dan hanya bisa menyerang satu kali saja kecuali ada efek tertentu yang membuat kita bisa menyerang lebih satu kali menggunakan satu monster ya. Setelah kita masuk ke battle phase, kita akan masuk ke main phase 2. Nah, main phase 2 ini sebenarnya adalah main phase tambahan di mana kalian bisa mengaktifkan efek-efek yang perlu diaktifkan, tapi kalian tidak bisa normal summon lagi. Ketika kalian sudah normal summon di main phase 1. Nah, seperti ini kan nggak bisa normal summon lagi aku. Nah, tapi kalian bisa mengaktifkan efek-efek yang ada. Terus kalian sudah mengaktifkan efek, sudah mempersiapkan field, kalian langsung end phase. Oke, dan giliran lawan. Kalian akan masuk juga ke draw phase, standby phase, main phase 1, battle phase, main phase 2, dan end phase juga. Jadi intinya pada turn awal, jadi pada giliran pertama itu player itu tidak bisa melakukan di draw phase ya, terus tidak bisa melakukan battle. Jadi intinya dia harus mempersiapkan fieldnya sekuat mungkin untuk bertahan di giliran lawan nanti. Nah, untuk untuk yang giliran kedua itu biasanya dia mempersiapkan sebaik mungkin untuk bisa menghancurkan pertahanan lawan dan mengurangi life point-nya, bahkan bisa langsung membunuhnya, bisa seperti itu. Jadi intinya permainan seperti itu ya.
Jadi seperti ini, battle saja terus. Ini kan masih giliran lawan ya, bisa giliran lawan, giliran kita. Nah, ketika draw phase kita akan draw 1. Ya, ketika draw phase draw 1. Standby phase tidak ada pengaktifan apapun, dan sekarang seperti ini. Kita aktifkan, ini ada efek di kuburan, kita aktifkan, dia harus di-banish untuk mengirim satu kartu Witchcrafter ke kuburan. Dan di sini kita akan mengirimkan ini aja. Nah, kita mengirimkan ini, terus kita masuk battle phase. Oke, jadi pemain yang pada giliran pertama itu dia kan tidak bisa masuk battle phase kan ya. Jadi setelah main phase dia akan langsung end phase. Tapi ketika pemain giliran kedua setelah melakukan battle phase dia akan masuk ke main phase 2. Jadi intinya seperti itu. Ya, bisa dilihat. Nah, kita aktifkan ini giliran lawan. Kita phase-kan dulu ya. Nah, sekarang giliran kita draw satu kartu, terus kemudian kita aktifkan ini untuk bisa special summon satu kartu di arena, satu kartu Witchcrafter maksudnya. Jadi setiap spell, setiap monster itu punya efek-efek sendiri, dan ini adalah deck Witchcrafter. Jadi decknya sudah dipersiapkan agar efeknya saling berkaitan gitu. Nah, kita bisa langsung serang seperti ini. Nah, life point lawan 0, kita akan langsung menang. Nah, ini harusnya kita menang karena life point lawan 0 kan ya. Jadi seperti itu, permainnya simple seperti itu ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya kalian bisa join ke komunitas Yu-Gi-Oh di kota kalian, atau kalian bisa melihat video-video Yu-Gi-Oh yang lain. Tapi di sini aku cuma menjelaskannya secara secara garis besarnya seperti inilah permainan Yu-Gi-Oh itulah ya. Kalian coba normal summon, special summon, combo untuk mempersiapkan field agar bisa bertahan giliran lawan, atau mempersiapkan field kita untuk langsung membunuh lawan di giliran kita. Intinya seperti itu permainan ini ya. Kalian bisa lihat saja seperti ini. Summon seperti ini. Ini kalau nanti kita akan lihatkan cuplikanku yang aku mainkan bersama bot ya. Jadi di Edo Pro ini sebenarnya ada semacam bot dimana lawan komputer di sini. Nah, ini kan lawan komputer lokal AI, ini bisa milih komputer ya yang menggunakan deck apa. Ini adalah cuplikan ketika aku melawan bot. Bentar, replace. Nah, ini cuplikannya ya. Ini versi cepatnya seperti ini. Oh, jadi seperti itu kan. Dan permainan dimulai. Tentukan siapa yang memain giliran pertama. Draw 5 kartu, masuk draw phase. Aku tidak draw ya karena giliran pertama. Terus kemudian masuk ke standby phase, tidak ada yang mengaktifkan kartu karena efek-efek atau yang perlu diaktifkan, dan akan langsung ke main phase 1. Di sini aku aktifkan ini kartu ini. Nah, ini adalah fully good ya. Kita lihat langsung ke playnya langsung ya. Seperti ini, buang kartu dari deck kuburan. Aktifkan kartu yang ada di kuburan tadi. Ini adalah combo-kombonya seperti ini, tapi Witchcrafter sendiri bukan deck combo ya. Jadi untuk combo kita bisa lihat di giliran lawan, dan aku tadi sudah end phase, kita masuk ke giliran lawan draw phase. Nah, draw 1 karena giliran lawan itu giliran kedua ya. Dan kita akan lihat. Bisa kalian lihat di sini. Ini lawan melakukan combo. Nah, combo ini sebenarnya digunakan untuk antara memperkuat field atau menghancurkan field lawan, terus kemudian menyerang lawan, membunuh lawan. Combo itu intinya seperti itu. Dan ini efeknya bisa saling merespon. Nah, untuk respon kartu ini penjelasannya sangat rumit ya buat kalian. Jadi kalian itu kalau pengen jelas itu kalian
bisa gabung ke komunitas-komunitas terdekat di kota kalian atau meminta teman untuk mengajak yang pintar main Yu-Gi-Oh untuk mengajari kalian main Yu-Gi-Oh. Ya, ini masih berlanjut lah ya. Kita lihat sampai turn berapa nanti sampai. Nah, combo-combo itu seperti ini. Aku nggak punya monster, dia langsung nyerang aku. Life pointku berkurang banyak sekali di sini. Nah, ini adalah back row. Back row ini sebenarnya adalah kartu-kartu yang menggagalkan komboku atau menggagalkan lawan, menggagalkan aku melakukan sesuatu sehingga aku nanti jadi mati langkah dan akhirnya kalah. Seperti ini permainannya. Nah, ini tandanya tes kartu kan nih, tes. Munculnya tadi loh kartu di tengah terus ada suaranya tadi, itu tandanya kartu itu sedang melakukan action, melakukan pengaktifan efek atau apa gitu ya. Ketika aku menyerang monster yang apa namanya posisi attack, aku bisa langsung mengurangi apa life point lawan dari selisih attack kedua monster. Tapi ketika monsterku yang menyerang itu menyerang monster dalam keadaan bertahan, monster lawan dalam keadaan bertahan seperti ini, posisi horizontal, dia lawan tidak menerima damage. Tapi kalau defense pointnya itu lebih besar, lebih rendah daripada attack pointku, monster itu kan hancur. Tapi kalau enggak, kalau dia defensinya lebih besar, aku mendapatkan damage tapi monsterku tidak hancur. Itu. Ini tandanya disilangi, tandanya di negate. Efeknya itu tidak bisa digunakan. Karena aku menegate-nya, ada monster yang memiliki efek untuk menegasi atau membuat efek lawan itu tidak berguna gitu loh. Nah, itu penggunaan field spell itu seperti ini. Ya, oke. Masuk ke turn 7 ya, giliran ke-7. Ya, jadi seperti ini. Cukup lama memang, cukup lama. Tapi kalau kalian melawan deck-deck tertentu itu bisa langsung mati di giliran kedua atau bahkan giliran pertama, itu ada deck-deck tertentu yang bisa membunuh di giliran pertama. Itu saking kreatifnya para duelis sekarang ya, bisa menyusun deck-deck seperti itu. Padahal kartu Yu-Gi-Oh itu jumlahnya jutaan loh ya, yang beda-beda, efeknya beda, namanya beda. Seperti ini, kita cicil aja life pointnya. Ini adalah efek Witchcrafter ya. Kalau ada spell trapnya Witchcrafter yang tidak digunakan pada giliran tersebut dan berada di graveyard, itu akan langsung ke tangan, diambil ke tangannya, kembali ke tangan. Kita langsung menang di sini ya. Menang di sini. Giliran berakhir karena life pointnya
game berakhir karena life point lawan 0 duluan ya. Terus kita ke replay yang kedua. Di sini aku main second ya. Jadi aku dapat giliran berdua. Giliran pertamanya lawan, tapi lawan itu handnya jelek. Jadi kita langsung bantai di sini. Langsung damage besar sekali. Jadi poin untuk ketika poin mengurangi lawan itu damage ya namanya. Ada poin yang mengurangi life point lawan itu damage, hitungannya poin damage atau poin kerusakan. Itu sebutannya di tempat lain itu beda-beda, tapi kalau aku nyebutnya damage. Nah seperti ini. Lawan tidak bisa apa-apa, kombonya jelek, ini handnya jelek ya. Kalau handnya jelek gini ya, handnya nggak jalan ini ya, lawannya nggak bisa apa-apa gitu loh. Untuk kartu maksimal di tangan itu 6 ya. Kalau ada kartu 7, ada 7 kartu di tangan sampai end phase kita wajib membuang 1 kartu di tangan ke graveyard. Jadi seperti itu. Apalagi ya perlu jelaskan. Oke. Jadi seperti itu permainannya ya. Buat kalian yang belum paham komen saja. Dan doakan saja ini sudah jadi persiapannya ya, skripku untuk membuat how to play atau cara bermain Yu-Gi-Oh versi yang lebih baik itu sudah aku buat proses pembuatan baru skrip ya. Doakan saja cepat jadi, nanti videonya juga akan menyusul gitu loh. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya walaupun tidak jelas ya video ini. Oke, sampai jumpa.